Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini sudah hadir Dr. Fabrina yang akan menjelaskan nanti tentang PPOK ya. PPOK itu apa ya, hewan apa atau apa itu ya PPOK. Semua ini ada hubungan dengan merokok ini ya nanti ya. Jadi terima kasih kepada semua jemaah yang sudah hadir. Sebelum memulai substansinya, silahkan Dr. Fabrina nanti menjelaskan dulu kurikulum PT singkat barangkali gitu ya. Baik, nanti sesudah itu sudah presentasi, nanti akan kita lanjutkan dengan diskusi. Barangkali sampai jam 7. Nah, silakan Dr. Fabrina. Iya, CV-nya sudah tercantum. Ya, sudah terlihat ya. Iya, saya saat ini masih bekerja di Rumah Sakit Budi Asih Jakarta, Prof. CH. Ya. Iya. Saya masuk langsung ke materi aja, Prof. CH ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, pada hari ini saya diberi tugas oleh Bu Nel, Buya, untuk menyampaikan penyakit paru obstruktif kronik atau yang disebut dengan PPOK. Kalau bahasa Inggrisnya dicari di internet itu COPD. Kita melihat masalah dan tata laksananya. Jangan sampai masyarakat kita belum paham. PPOK ini juga merupakan saat ini merupakan program nasional karena makin banyaknya angka PPOK sehingga Kemenkes memutuskan agar screening PPOK ini lebih ditingkatkan, mendapatkan kasusnya secepat mungkin dan memperlambat lajunya penyakit dengan tujuan akhirnya meningkatkan kualitas hidup manusia. Di depan kita ada gambar organ. Ini adalah paru. Paru adalah organ yang terbesar pada tubuh kita. Kalau dulu sering katakan liver, tapi ternyata yang paling besar itu adalah paru. Paru memenuhi hampir seluruh dinding dada, dari depan sampai belakang, dari atas sampai bawah, dan di tengahnya ada jantung. Ya. Paru kanan itu ada 10 lobus, paru kiri 9, dan apabila saluran napas ini dibesarkan, terlihatlah bahwa ujung dari saluran napas ini adalah alveoli. Alveoli itu dikelilingi oleh kapiler, dan di kapiler inilah terjadi pertukaran oksigen dan CO2. Setelah pertukaran, maka darah yang sudah teroksigenisasi dan sudah dekarbonisasi akan masuk ke jantung kiri dan kemudian akan dipompakan jantung ke seluruh tubuh. Jadi tubuh butuh sekali oksigen untuk metabolisme. Jadi paru juga harus bertanggung jawab dengan kadar oksigen yang akan dipompakan oleh jantung ke seluruh tubuh. Di depan kita ada gambar percabangan bronkus. Ini adalah trakea, dan ini ada bronkus ke kanan dan ke kiri, dan bercabang sampai 26 percabangan. Bronkus kanan ada 10 cabang, bronkus kiri 9 cabang, dan bercabang sampai 26, dan ujungnya adalah alveoli. Dan permasalahan PPOK terjadinya pada saluran napas yang kecil-kecil. Percabangan 9 sampai percabangan 26, di sanalah permasalahan PPOK. Jadi bukan pada saluran napas yang besar. Ini adalah gambaran sebelah kanan. Kalau sebelah kiri, kalau kita lihat dari di laptop, di screen kita, ini adalah gambaran paru yang sehat, dan ini adalah gambaran paru yang mengalami PPOK. Kalau tadi saluran napasnya sudah diterangkan, dan ternyata ujung-ujungnya terjadi kerusakan paru tersebut sampai ke pinggir-pinggirnya, dan ini berpotensi bisa menyebabkan bula-bula ini bisa mengalami pecah, dan makin banyak yang pecah makin rusak parunya. Itu dari sisi parenkimnya. Kalau dari sisi saluran napasnya, kalau saluran napas yang normal sebelah kiri itu adalah gambaran saluran napas yang baik.
sehingga oksigen yang masuk akan mudah sampai ke alveoli dan CO2 yang harus keluar juga akan mudah dieshalasi melalui saluran napas. Sedangkan jika pasien PPOK yang bronkusnya mengalami peradangan, penyempitan, dan bersekret, itulah yang menyebabkan terjadinya perlambatan arus pernapasan. Dan alveolinya mengalami kerusakan, sehingga kapiler-kapiler sekeliling paru itu tidak efektif kerjanya. Yang sering kita sebut dengan shunting. Kadar oksigennya berkurang, CO2-nya meningkat. Terbalik dibanding normalnya fungsi paru adalah menyediakan oksigen dan meng-wash out atau mengeluarkan CO2. Ya. Secara definisi, PPOK ini dikatakan adalah penyakit saluran napas yang ditandai dengan perlambatan aliran udara pernapasan. Biasanya dia makin lama makin memburuk atau disebut dengan progresif. Kemudian terjadi respon radang kronik, jadi karena iritasi terus terjadi radang kronik pada saluran napas dan paru yang disebabkan oleh partikel-partikel atau gas-gas polutan yang merusak pada permukaan saluran napas. Secara epidemiologi Indonesia penyebabnya PPOK adalah 30% dari orang yang merokok. Ya. Terus kemudian polusi udara dari kendaraan, apakah industri, apakah kendaraan bermotor, menjadi penyebabnya. Terus kemudian ada selain dari yang dua, apakah pasiennya sendiri punya saluran napas yang sempit seperti asma. Asma juga mirip dengan PPOK, tapi dia bukan PPOK. Atau bekas-bekas penyakit pada paru, misalnya pada COVID bisa saja saluran napasnya menjadi rusak, atau pada bronkitis kronik, atau pada emfisem. Ya. Dari data Kesehatan Nasional, ini data tahun 2011, bahwa tahun 2020 ya, bahwa PPOK ini menjadi penyebab kematian nomor 4, tapi makin lama makin meningkat. Yang penyebab kematian pertama masih pada penyakit jantung, stroke, penyakit infeksi saluran napas bertambah mungkin karena infeksi makin lama makin bertambah, dan yang keempat adalah PPOK atau COPD itu sendiri. Ya. Apa sih gejala dan karakteristik dari PPOK ini? Pertama, gejalanya pasien akan mengatakan napas saya tidak enak, saya merasa penuh dan makin lama makin bertambah, dan menetap tidak membaik. Kalau asma dia akan nanti kalau habis sesak dia akan lega, tapi pada PPOK sesak napas itu akan bertahan dan bahkan makin memburuk, yang dikatakan progresif dan persisten. Ya, dan memberat dengan apabila pasiennya melakukan exercise atau kegiatan baik ringan sampai pun berat. Kemudian terjadi suara napas yang berbunyi, menciut, karena saluran napasnya sempit, jadi udara yang melewati saluran napas yang sempit akan menimbulkan bunyi mengi, atau dalam istilah kedokteran disebut dengan wheezing, dan ini berulang. Kemudian batuk kronik, batuk berulang, dan sering kadang-kadang putus, nanti membaik lagi, dan kadang-kadang ada kalanya dia berdahak, ada kalanya tidak. Ya. Terus kemudian pada saluran napas yang demikian mudah sekali terinfeksi. Jadi PPOK bukan penyakit infeksi. PPOK adalah parunya mengalami penyempitan dan tetapi mudah mengalami infeksi. Infeksi apa saja? PPOK itu pota. PPOK itu penyakit paru obstruktif kronik, Ibu. Saluran napasnya menyempit. Saya lanjut ya, Bu. Kemudian terdapat riwayat faktor risiko, misalnya terpapar dengan rokok, polusi kendaraan, ibu-ibu yang kalau masak di dapur, sirkulasi udaranya tidak baik, juga berisiko
untuk terhirup asap-asap di dapur dan berisiko untuk PPOK. Ini kita menyisihkan karena tidak semua batuk adalah PPOK, tidak semua batuk juga TBC, penyebab batuk yang lain masih banyak. Kalau yang berhubungan dengan paru, bisa saja batuknya karena asma, bisa karena kanker paru, bisa karena tuberkulosis, bronkiektasis, gagal jantung kiri, penyakit paru interstisial, atau parunya bergurat-gurat, atau idiopatik batuk yang tidak jelas penyebabnya, belum jelas penyebabnya. Kalau di luar paru bisa karena dia pilek-pilek terus sehingga sekretnya selalu mengalir ke tenggorokan, maka orangnya batuk. Kemudian ada, ini bukan PNS, ya, tapi PND, post nasal drip syndrome. Orang yang sinusitis, cairan dari sekret dari hidungnya sering mengalir ke tenggorokan juga bisa menyebabkan batuk. Kemudian bisa juga orang yang sakit lambung, terus kemudian asam lambungnya suka reflux balik ke saluran makan bagian atas, terus kemudian secara sedikit-sedikit masuk ke saluran napas, itu akan menimbulkan tersedak yang sering disebut oleh memang disebut sebagai gastroesophageal reflux disease. Jadi cairan lambungnya naik-naik sehingga menyebabkan rangsangan pada tenggorokan dan saluran napas bagian atas dan menimbulkan batuk. Kemudian ada juga beberapa obat yang berpotensi menyebabkan batuk. Contohnya obat-obat jantung ada yang menyebabkan gangguan batuk gitu. Jadi tidak semua batuk adalah PPOK atau TBC, tapi masih bisa yang lain. Nah, pada orang yang dengan keluhan seperti tadi, bagaimana kita menentukan pasien tersebut PPOK kah atau bukan? Pertama, setelah kita lakukan tanya pasien apa keluhannya, terus kemudian kita akan mungkin di ronsen pasiennya, tetapi yang merupakan penentu atau diagnostik untuk PPOK, kita lakukan ukur napas atau disebut dengan spirometri. Ya. Tujuannya adalah untuk menentukan ini benar nggak PPOK. Terus kemudian seberapa sempit saluran napasnya. Terus kemudian kalau diobatin, maju nggak, mengalami perbaikan nggak pasiennya. Tapi biasanya dengan pengobatan yang baik, ini efek ini bisa kita dapatkan. Spirometri ini dapat memberi gambaran bahwa ini pengobatannya memberi perbaikan. Terus kemudian sama seperti penyakit-penyakit kronik yang lain, penyakit PPOK ini memang dokter lebih banyak melakukan pertanyaan kepada pasien dengan pertanyaan yang baik atau dengan bantuan alat-alat ukur yang tidak melakukan invasif namanya kepada pasien, dapat dinilai apakah pasien ini kualitas hidupnya bagaimana gitu. Nanti MRC ini akan kita bacakan. Terus kemudian ada juga asesmen ACT namanya, dan mungkin kalau pasiennya memerlukan tindakan parunya harus dikurangin volumenya. Yang cabang yang 10 tadi dikurangin 1 atau 2 supaya paru yang masih bagus dapat mengembang. Biasanya dilakukan volume reduction namanya. Yang mengenai penyakit paru, dokter. Ini adalah kuesioner yang tadi saya sebutkan, modified medical rescue medication, dan dia dibagi atas 5 grade. Grade 0 adalah ditanyakan pada pasiennya, apakah Bapak dan Ibu bila beraktivitas berat mengalami sesak napas? Kalau katanya ya, berarti itu masih grade 0, masih dalam batas yang wajar. Kemudian kalau grade 1, apakah Bapak Ibu kalau terburu-buru akan mengalami napas pendek? Kalau jawabannya ya, berarti kita contreng 1. Berarti orang ini sudah mulai ada gangguan. Mestinya orang kalau masih sehat, dia nggak napas pendek kalau terburu-buru. Hanya aktivitas berat saja dia mengalami gangguan pernapasan. Kemudian grade 2, apabila berjalan
bila seseorang berjalan dengan orang seumur, misalnya suami istri hampir sepantaran, terus kemudian kalau berjalan dia akan tertinggal. Nah, ini pasien ini adalah orang yang sudah mulai ada gangguan pernapasan, ya. Jadi berjalan lebih lambat dan merasa napas pendek pada lantai yang sama. Jadi tidak dalam keadaan mendaki bersama dengan orang yang teman seumur. Berarti orang ini jika jawabannya iya, maka dia masuk dalam grade 2. Ini pertanyaannya mudah sekali untuk melakukan. Jadi kita bisa melakukan asesmen diri kita. Apakah sebetulnya kita grade yang mana gitu. Nah, kita masuk kepada grade 3. Kalau grade 3, orangnya harus berhenti beberapa menit setelah berjalan lebih kurang 100 meter pada lantai yang sama. Jadi lagi jalan, saya ngasuh dulu, berhenti sebentar, nanti jalan lagi. Nah, ini orang ini sudah harus perlu bantuan. Ya, harus dilegakan saluran napasnya supaya dia naik ke grade 2. Bahkan mudah-mudahan naik ke grade 1. Ya. Terus kemudian ada orang yang grade 4. Orang grade 4 ini mengeluh sesak napas saat dia duduk, tidur, bahkan kalau mandi, menyisir rambut, memakai pakaian, berhanduk, dia mengalami gangguan sesak napas. Dan orang ini jadi tujuan kita menentukan apakah grade 3, 4, atau 2 atau 1 untuk menentukan obatnya. Terus kemudian tujuan berikutnya adalah meningkatkan supaya yang 4 bisa turun ke 3, 3 bisa turun ke 2. Slide, next slide. Saya sendiri. Nah, itu tadi MMRC. Kemudian yang parameter yang boleh juga dinilai, yang jika MMRC tidak ada, tersedia fasilitas untuk menanyakan seberapa banyak batuknya, terus kemudian apakah dia berdahak, ini lebih spesifik lagi, dan apakah dia merasa berat di dadanya, kalau ketika berjalan mendaki mengalami keluhan apa enggak, kalau tidak ada keluhan berarti 0, kalau berkeluhan banget berarti 5. Jadi nanti dijumlahkan angkanya. Kemudian aktivitas sehari-hari saya di rumah tidak terbatas, berarti dia 0. Kalau terbatas menjadi 5. Kemudian saya tidak khawatir keluar rumah, karena orang PPOK kalau keluar rumah dia takut. Nanti saya tidak ada yang menolong, nanti saya kenapa-napa. Jadi biasanya pasien akan menyampaikan keluhannya, saya khawatir, saya kalau nggak ada teman di rumah, saya ketakutan dokter. Terus kemudian saya dapat tidur dengan nyenyak. Jadi kualitas tidur pun ditanyakan menjadi parameter. Kemudian ada juga yang mengatakan saya benar-benar merasa tidak berdaya. Jadi ini dapat membantu pasien untuk mengassessment atau menyimpulkan dia masalahnya apa saja. Dan nanti bisa dijadikan misalnya pada kunjungan pertama pasien angkanya 8, tapi mungkin kunjungan berikutnya pasien bisa angkanya naik jadi 16 atau 22 gitu. Jadi total skornya menandakan bahwa pasiennya mengalami perbaikan. Ya. Di dalam menata laksana pasien PPOK yang dengan keluhan seperti yang sudah disampaikan tadi, tujuan utamanya adalah mengurangi keluhan, terus kemudian menurunkan risiko. Mengurangi keluhan itu apa saja? Memperbaiki gejala-gejala yang dikeluhkan oleh pasien, kemudian meningkatkan toleransinya terhadap aktivitasnya, latihannya, kalau bisa dia dapat melakukan senam, sehingga kebugarannya akan membaik. Kemudian meningkatkan kualitas hidup. Jadi pasiennya makin lama makin membaik dengan tata laksana, dengan asesmen awal yang benar dan baik, dan tata laksana yang baik, maka diharapkan pasien mengalami mengurangi keluhan, sehingga pasien merasa mampu melakukan aktivitasnya sehari-hari, mampu beribadah, mampu sujud dengan baik, karena kebanyakan pasien PPOK ini tidak mampu sujud dengan baik. Dia mengatakan, saya kalau sujud ngap, katanya.
Kemudian tujuan yang berikutnya adalah menurunkan risiko karena PPOK bila dibiarkan saja dapat mengalami serangan. Tiba-tiba pasien ke IGD dengan sesak napas sekali, kadar oksigennya turun, CO2-nya naik, bahkan ada yang menyebabkan kesadarannya menjadi turun. Karena apabila seseorang oksigennya turun, sudah jelas pasiennya kesadarannya turun. Fungsi-fungsi organnya pasti menurun. Kalau CO2-nya, kadar karbon dioksidanya naik, maka pasiennya juga mengalami kesadarannya turun. Dia seperti orang fly. Dan itu membahayakan kepada semua organ. Karena kalau kadar CO2 itu menjadi naik, pH darah menjadi asam, maka badan akan sangat pegel sekali dan bisa membuat semua metabolisme dalam sel menjadi rusak. Jadi PPOK ini bukan hanya efeknya pada saluran napas saja, bukan paru saja, tetapi berefek ke seluruh tubuh sampai ke seluruh sel-sel di dalam tubuh manusia, karena oksigen akan sampai kemana-mana dan CO2 akan tertahan di mana-mana bila saluran napas yang PPOK tidak di manage dengan baik. Kemudian menurunkan risiko itu berikutnya adalah mencegah perburukan penyakit dan menurunkan angka kematian. Kemudian kita masuk kepada pencegahan yang bisa dilakukan dan mudah dilakukan. Satu, bagi perokok tentunya berhenti merokok supaya tidak mengasapi dirinya dan juga tidak mengasapi lingkungannya dan keluarganya. Kemudian edukasi tentang penyakit dan teknik pemakaian inhaler dengan benar, karena obat PPOK itu diutamakan memakai inhaler. Kenapa memakai inhaler? Dan inhaler dosisnya adalah mikrogram. Sedangkan kalau obat minum, obat injeksi dosisnya miligram. Kita semua tahu bahwa 1 miligram adalah 1000 mikrogram. Jadi kalau obat PPOK hanya 5 mikrogram, paling tinggi 300 mikrogram. Jadi inhaler yang tepat akan membuat saluran napas yang sempit tersebut, yang rusak tersebut lebih terbuka, sehingga oksigen lebih optimal masuknya dan CO2 lebih banyak keluarnya. Sehingga dengan memakai inhaler, dosisnya kecil, tapi saluran napas terbuka, kualitas hidup pasien menjadi baik, tetapi efek sampingnya jauh lebih minimal. Hampir tidak ada efek samping pemakaian inhaler. Kemudian dulu pengobatan inhaler itu adalah pengobatan inhaler yang inhalernya lama kerjanya sekitar 4 sampai 6 jam. Tapi sekarang sudah tersedia inhaler yang kerjanya 24 jam. Jadi tersedia inhaler long acting inhaled bronchodilator, kadang-kadang membutuhkan inhaled corticosteroid jika pasien itu sering mengalami serangan atau exacerbasi. Jadi hanya diberikan corticosteroid inhaled bila pasiennya masih belum stabil. Jadi kalau sudah mencapai stabil, maka kita kembali kepada inhaled bronchodilator, karena inhaled bronchodilator itu aman dan insya Allah itu membantu perbaikan. Jika masih belum membaik, biasanya ditambahkan golongan penghambat fosfor diesterase. Nah, kita masuk kepada hal yang diinginkan oleh pada seseorang yang dengan PPOK. Apa sih yang diinginkan oleh pasien dan apa yang diinginkan oleh dokter? Mungkin bingung juga, kenapa kok dokter punya keinginan? Karena dokter punya keinginan pasiennya membaik. Ya. Jadi kalau orang jualan, dia ingin menjual sesuatu yang baik. Kalau orang membeli, tentunya dia ingin mendapatkan sesuatu yang baik juga. Gitu. Nah, dari sisi pasien maunya langkah-langkah penentuan atau langkah-langkah mendiagnosisnya efektif. Tentunya pasien nggak mau terlalu macam-macam pemeriksaan,
dan manajemen PPOK saat ini sudah melangkah kepada yang efektif, tidak banyak tindakan yang tidak mengenakan bagi pasien, tapi pasien hanya diminta untuk mengisi kuesioner MMRC tadi dan kuesioner CAT. Dan itu bisa dilakukan kapan saja sambil mengevaluasi perkembangan diri dan perkembangan pengobatan. Jadi insya Allah itu lebih efektif. Terus kemudian tentunya pasien menginginkan gejalanya terkontrol, tidak sering mengalami serangan sesak napas, perjalanan penyakitnya lambat, harapan hidupnya menjadi lebih baik, pemakaian obat kortikosteroidnya minimal, dan sedikit komorbid. Sekedar informasi saja, saya memegang beberapa penelitian tentang PPOK ini, dan pernah ada penelitian pasien PPOK dengan syarat kriteria inklusinya adalah pasien PPOK dengan stroke, atau pasien PPOK dengan katarak, pasien PPOK dengan sakit jantung, pasien PPOK dengan diabetes, pasien PPOK dengan pembesaran prostat. Setelah PPOK-nya diobatin, ternyata penyakit penyertanya tadi juga ikutan membaik. Itu adalah bukti bahwa PPOK ini berefek kepada tubuh yang lain, atau istilahnya dalam kedokteran berefek sistemik. Gitu. Jadi pasien tentunya inginnya penyakit sistemiknya atau penyakit penyertanya sedikit dan membaik dengan tata laksana yang baik. Insya Allah demikian. Itu yang keinginan pasiennya, ingin pasien capai. Ini disimpulkan dari berbagai penelitian yang sudah dipublikasi di jurnal farmakologi tahun 2008. Nah, kalau dokter, apa sih yang diinginkan dokter kepada pasiennya? Dokter menginginkan mengoptimalkan penanganan gejala. Dokter menginginkan mampu mencegah pasiennya mengalami exacerbasi dan mampu menata laksana pencegahan tersebut. Kemudian dokter harusnya mampu mencegah progresivitas penyakit. Perkembangan penyakit makin cepat memburuknya tentunya tidak baik bagi pasien. Jadi dokter harus mampu dan harus mau mencegah progresivitas penyakit tersebut. Kemudian dokter menginginkan dan mampu mengontrol penyakit penyerta yang berisiko menyebabkan penyebab kematian secara medis. Kemudian mampu mengidentifikasi dan mau mengidentifikasi penyakit sistemik dan efeknya dan komorbiditasnya. Mudah-mudahan apa yang diinginkan pasien dan apa yang ditujukan oleh dokter menjadi amal ibadah dan kebaikan bagi yang melaksanakannya. Nah, kita berbicara tentang exacerbasi atau disebut serangan. Nah, bila seseorang pasien PPOK yang saluran napasnya mengalami penyempitan atau yang kita sebut dengan exacerbasi, apa sih dampaknya? Dampaknya yang pertama adalah mengalami penurunan, berimpak negatif terhadap kualitas hidupnya. Tadinya dia mampu melakukan aktivitas, tapi begitu serangan dia akan drop. Dia harus dirawat dan dia susah untuk bangkit. Jadi kualitas hidup menjadi parameter utama terhadap dalam penata laksanaan pasien PPOK. Terus kemudian fungsi parunya menurun, dia terengah-engah, sangat tidak enak bagi pasien kalau terengah-engah. Pasien itu akan mengalami rasa lelah apabila saluran napasnya sempit. Jadi saluran napas itu harusnya lega dan dilegakan supaya apabila saluran napas sudah lega, pasien akan mengatakan, "Dok, saya tadinya capek banget. Sekarang saya merasa enak setelah di nembu tadi, saya sekarang rasanya lebih bertenaga." Itu adalah gambaran bahwa apabila saluran napas sempit, maka pasien akan merasa lelah gitu. Nah, seperti yang tadi tercantum dalam kuesioner MMRC. Ya. Terus kemudian apabila mengalami exacerbasi, biaya berobatnya pasti besar. Biaya mengunjungi IGD itu pasti besar. Jauh lebih besar daripada mengunjungi poliklinik. Nah, ini menjadi pemikiran hendaknya, jadi harus
harusnya di assessment dengan benar dan diterapi dengan diobatin dengan baik. Ya. Terus kemudian exacerbasi ini juga meningkatkan angka kematian secara medis dan kemudian tadi fungsi parunya menurun. Ini yang menjadi target kita supaya pasien PPOK ini jangan mudah mengalami serangan. Alhamdulillah dengan manajemen yang baik, biasanya pasien PPOK itu datang, saya hanya kontrol aja dokter sambung obat. Nah, biasanya seperti itu. Kemudian pada pasien mengalami exacerbasi tersebut, tujuan utamanya adalah exacerbasi akut adalah meminimalkan keluhan dan mencegah berkembangnya menjadi exacerbasi berulang. Secara penelitian, apabila dalam 1 tahun pasien itu mengalami exacerbasi dua kali atau lebih, maka risiko penyakit komorbidnya bertambah dan risiko kematian secara medis juga meningkat. Kalau enggak, ya dia susah banget mengalami perbaikan apabila dalam setahun dia mengalami exacerbasi 2 kali atau lebih. Ya. Terus kemudian manajemennya adalah memberikan obat-obat pelega napas, short acting beta 2 agonis, ini nggak bisa saya ganti namanya, atau antikolinergik karena ini nama aslinya, dan ini diperlukan pada pasien PPOK untuk mencapai perbaikan dalam waktu menitan gitu. Kemudian tugas kita yang berikutnya adalah mencegah komplikasi. Apa sih komplikasi dari PPOK ini? Komplikasi PPOK saat ini PPOK sudah menjadi penyebab utama morbiditas, kesakitan dan mortalitas di seluruh dunia. Mungkin karena polusi bertambah atau polutan-polutan lah yang bertambah. Kemudian beban PPOK ini diproyeksikan dapat meningkat dari dekade ke dekade. Dan juga karena faktor umur harapan hidup manusia makin bertambah, jadi makin banyak orang yang berumur tua, terus kemudian disertai dengan PPOK. Ya. Terus kemudian menurut menurut badan yang mengurus Global Burden of the Disease mengatakan bahwa tahun 2020 kemarin tuh kematian PPOK itu makin meningkat. Ya, ini hanya untuk dibaca saja. Ini berbagai macam terapi yang non medis. Kesatu menghentikan merokok, terus kemudian tetap melakukan aktivitas. Terus bagi negara 4 musim memang disarankan untuk melakukan vaksinasi pneumonia gitu. Ini berbagai macam obat-obat yang tersedia. Biasanya suka ditanya obatnya apa, jadi saya cantumkan obatnya. Sebagai kesimpulan dari presentasi pada pagi ini adalah PPOK semakin meningkat dan dapat menjadi penyebab kematian utama. Kemudian mengoptimalkan penanganan gejala, mencegah exacerbasi, penata laksanaan pencegahan, dan mencegah progresivitas penyakit. Kemudian mengontrol penyakit penyerta yang berisiko sebagai penyebab kematian. Kemudian mengidentifikasi penyakit sistemik, efeknya, dan komorbiditasnya. Demikian Prof. CA, saya menyampaikan materinya, mudah-mudahan bermanfaat. Segala yang salah asalnya dari saya dan kebenaran hanya milik Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Febrina yang sudah menjelaskan tadi apa itu PPOK. Mudah-mudahan kita sudah mendapatkan setidaknya gambaran secara umum dulu ya. Amin.